Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusuma Dewi dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang belajar dari teks berlatar sejarah. A. Belajar dari cerita sejarah. 1. Mengenal teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa, kejadian, atau fakta yang terjadi pada masa lampau yang memiliki nilai sejarah, asal-usul, atau dampak besar bagi kehidupan banyak orang. 2. Ciri teks cerita sejarah. 1. Menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. 2. Peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologis. 3. Memiliki tokoh, latar tempat, latar waktu, dan rangkaian kejadian. 3. Jenis teks cerita sejarah. Teks sejarah fiksi atau novel sejarah, karya sastra berupa cerita rekaan yang menggunakan latar belakang peristiwa atau tokoh sejarah nyata. Namun, alur cerita, dialog, dan interaksi tokohnya dikembangkan melalui imajinasi pengarang. Contohnya, novel Bumi Manusia. Adapun teks sejarah non-fiksi atau faktual. Teks sejarah yang murni ditulis berdasarkan fakta objektif, data historis, dan dokumen resmi tanpa adanya unsur rekaan atau imajinasi penulis. Contohnya, biografi dan catatan sejarah. 4. Menggunakan referensi untuk memahami cerita sejarah. Yang pertama ada kamus, menjelaskan arti kata atau istilah sulit atau kuno, arkais dalam cerita. Yang kedua, ensiklopedia, menjelaskan fakta, tokoh, dan latar peristiwa sejarah secara mendalam. Yang ketiga, thesaurus, menyediakan sinonim atau persamaan kata untuk memperkaya pemahaman dan variasi kosakata. B. Menelaah teks cerita sejarah. Struktur cerita sejarah. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Bagian pembuka yang mengenalkan tokoh, latar waktu, dan lokasi terjadinya peristiwa. Yang kedua, urutan peristiwa kronologi. Bagian inti yang menceritakan rekaman kejadian secara berurutan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, reorientasi atau penutup. Bagian akhir yang berisi pandangan, pendapat, atau kesimpulan penulis terhadap peristiwa atau bersifat opsional. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat lampau, menggunakan penanda waktu masa lalu. Contohnya, pada masa itu, beberapa tahun lalu, telah. Yang kedua, konjungsi temporal, kata hubung urutan waktu. Contohnya, kemudian, setelah itu, lalu, sejak. Yang ketiga, verba material, kata kerja, tindakan fisik atau aksi. Contohnya, menyerang, mengibarkan, mendirikan. Yang keempat, kata kuno atau arkais, penggunaan kata-kata khas zaman dulu untuk menguatkan suasana sejarah. Contohnya, titah, baginda, syahdan. Kata umum dan kata khusus. Yang pertama, kata umum adalah kata yang memiliki cakupan makna luas. Contohnya, kata kendaraan dapat mencakup mobil, motor, bus, dan sepeda. Yang kedua, kata khusus adalah kata yang memiliki makna lebih spesifik. Contohnya, kata kendaraan dapat dibuat lebih khusus menjadi mobil atau sepeda. Kata khusus digunakan agar informasi yang disampaikan lebih jelas dan tepat. Mengecek validitas informasi. Yang pertama, periksa sumber dan penulis informasi yang digunakan. Yang kedua, perhatikan waktu dan konteks dari informasi tersebut. Yang ketiga, bandingkan informasi dengan sumber lain yang terpercaya. Yang keempat, pastikan nama tokoh, tempat, waktu, dan peristiwa sesuai dengan fakta sejarah. C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nasionalisme, yaitu rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, patriotisme, yaitu sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, persatuan, yaitu menjaga kebersamaan dan tidak mudah terpecah belah. Yang keempat, keberanian, yaitu berani menghadapi tantangan dan mempertahankan kebenaran.
Yang kelima, keteladanan, yaitu mencontoh sikap baik dari tokoh dalam cerita sejarah. D. Menulis narasi dan deskripsi. Narasi adalah tulisan yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut berdasarkan urutan waktu. Deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan tokoh, tempat, benda, atau suasana secara jelas. Dalam menulis cerita sejarah, informasi yang digunakan harus berdasarkan fakta. Peristiwa harus disusun secara runtut agar pembaca mudah memahami cerita. Gunakan bahasa yang jelas, efektif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. E. Membuat infografis tokoh. Yang pertama, pilih tokoh sejarah yang akan dibuat infografisnya. Yang kedua, tuliskan identitas tokoh seperti nama, tempat, dan tanggal lahir. Yang ketiga, jelaskan perjuangan, prestasi, atau kontribusi penting tokoh tersebut. Yang keempat, gunakan informasi yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kelima, tambahkan gambar serta sumber informasi agar infografis lebih menarik dan terpercaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.